Bagian pertama, menuju multikulturalisme kritis. Cultural Studies kritis mengadopsi berbagai norma dan nilai yang menjadi sarana mengkritik berbagai teks, artefaks, dan kondisi yang mendukung penindasan dan dominasi. Cultural Studies yang kritis juga harus bersikeras menguji dan memeriksa berbagai metode, posisi, asumsi, dan intervensinya sendiri dan terus-menerus mempertanyakan hal-hal itu dan merevisi serta mengembangkannya. Oleh karenanya, teori-teori budaya dan sosial yang kritis harus terbuka, fleksibel, tidak dogmatis, dan tanpa jaminan. Kelompok Birmingham secara terus-menerus menggunakan sudut pandang baru, seperti feminisme dan teori-teori multikulturalisme mengenai ras dan suku bangsa sebagai hasil kritik atas berbagai posisi sebelumnya. Sedangkan kemauan meninjau diri sendiri atau self-reflexivity dan kelenturan merupakan karakteristik beberapa tahap perkembangan dari mazhab Frankfurt. Meskipun beberapa posisinya mengeras ke dalam ortodoksi, menolak perkembangan teoritis yang ada, dan tidak mampu menghadapi kondisi sosial terkini. Teori sosial kritis dan cultural studies yang menyerang penindasan dan memperjuangkan persamaan sosial sudah pasti bersifat multikultural dan mencari cara untuk memperlakukan perbedaan, keberagaman budaya, dan kelainan. Kellner menggunakan istilah multikultural di sini sebagai konsep umum untuk berbagai intervensi dalam cultural studies yang berpusat pada pentingnya meneliti representasi kelas, gender, seksualitas kesukuan, subalternitas, dan fenomena lain yang sering ditelantarkan atau diabaikan dalam pendekatan budaya sebelumnya. Bagian 2, menuju cultural studies multiperspektif. Cultural Studies multiperspektif didasarkan pada serangkaian strategi tekstual dan kritis untuk menginterpretasikan, mengkritik, dan mendekonstruksi artefak yang diteliti. Hal ini sejalan dengan perspektif Nietzsche bahwa percaya pada semua interpretasi selalu dimediasi oleh perspektif seseorang, sehingga tidak terelakkan lagi mengandung berbagai prasangka, nilai, bias, dan keterbatasan. Untuk menghindari kesepihakan dan pandangan parsial, kita harus belajar bagaimana menerapkan kesepihakan dan pandangan interpretasi untuk menghasilkan pengetahuan. Menurut Nietzsche, hanya ada pandangan perspektif, hanya ada pengetahuan perspektif. Dan semakin lebih banyak pengaruh yang kita memungkinkan untuk berbicara tentang satu hal, akan lebih penting dan lengkap konsep kita, objektivitas kita tentangnya. Dengan menerapkan hal ini pada interpretasi budaya, maka makin banyak perspektif interpretif yang dapat kita bawa ke sebuah artefak kebudayaan, makin menyeluruh dan kuat pemahaman kita terhadapnya. Pendekatan multiperspektif mungkin tidak begitu dapat mencerahkan, kecuali menempatkan teksnya dalam konteks kesejarahan. Sebuah teks dibentuk dari hubungan-hubungan internalnya dan hubungannya dengan situasi sosiohistorisnya, dan makin banyak hubungan yang diungkap dalam pembacaan kritis, akan makin banyak pemahaman atas teks itu. Strategi-strategi metodologis tertentu tentu saja tidak sejalan dan pendekatan multiperspektif harus memilih di antara berbagai perspektif yang bersaing dalam tugas tertentu yang hendak ditangani dan tujuan apa yang hendak dicapai. Pendekatan multiperspektif melipat gandakan perspektif-perspektif teoritis dan perspektif-perspektif di mana fenomena kebudayaan dipandang dan diinterpretasikan. Kemudian,
Cultural Studies multiperspektif juga mencoba menghindari pemihakan, ortodoksi dan pemisahan budaya dengan menekankan perlunya mengadopsi banyak perspektif untuk memahami dan menafsirkan fenomena budaya. Menuju Cultural Studies kontekstual. Konsepsi Cultural Studies yang kritis, multikultural, dan multiperspektif didasarkan pada teori Antonio Gramsci mengenai hegemoni. Pada teori Antonio Gramsci mengenai hegemoni 1971 yang menampilkan kebudayaan, masyarakat, dan politik sebagai medan-medan perebutan di antara berbagai kelompok dan blok kelas. Dari perspektif inilah, kritik budaya harus menjelaskan pertentangan mana yang terjadi antara kelompok mana dan posisi mana dengan sang analis budaya mencoba melakukan intervensi pada pihak yang dianggap lebih progresif. Lalu, budaya media sebagai medan yang diperebutkan memproduksi dalam level budaya konflik-konflik mendasar dalam masyarakat daripada sebagai instrumen dominasi. Pengamatan pada film Hollywood dari tahun 1967 hingga sekarang, misalnya, menunjukkan bahwa Amerika Serikat, masyarakatnya, dan kebudayaannya tercerai-berai oleh serangkaian debat mengenai warisan tahun 1960-an, mengenai gender dan seksualitas, perang, militerisme, dan intervensionisme, serta berbagai isu lainnya. Lalu, film dan bentuk lain budaya media harus dianalisis sebagai teks ideologi secara kontekstual dan relasional. Dengan memandang beberapa teks lebih radikal, progresif, atau merupakan respons liberal atas artefak dan posisi ideologis kaum kanan dan bukan katakanlah hanya menganggap semua budaya media sebagai reaksioner dan hanya ideologis seperti teori-teori monolitik tertentu mengenai ideologi dominan. Cultural Studies kontekstual membaca teks budaya dalam kerangka perjuangan aktual dalam masyarakat dan budaya kontemporer, menempatkan analisis ideologi dalam perdebatan sosiopolitis dan konflik, dan bukan hanya dalam hubungannya dengan beberapa ideologi monolitik atau beberapa bentuk budaya massa yang secara sederhana disamakan dengan manipulasi ideologi atau dominasi. Menggambarkan ideologi budaya media adalah dengan membaca artefak itu secara relasional dan menempatkan film-film, misalnya dalam berbagai genre atau siklusnya, atau juga dalam konteks sejarah, sosiopolitis, dan ekonomis. Membaca film secara kontekstual melibatkan upaya melihat bagaimana film itu berhubungan dengan film-film lain dalam suatu genre, dan bagaimana genre-genre itu mentranskodekan posisi-posisi ideologis. Budaya media juga mengungkapkan pengalaman, sosok, kejadian, dan praktik serta wacana sosial. Gaya pakaian, penampilan dan artefak-artefak terkini, dan tanda-tanda hal kontemporer lainnya, semuanya menyambung atau merajut penonton ke dalam teks-teks sinematis. Memang, agar budaya media dapat bekerja kepada audiensnya, budaya media harus dapat menggemakan kembali pengalaman sosial untuk menyesuaikan dengan horizon sosial audiens, sehingga budaya media populer dapat menyerap ketakutan, harapan, fantasi, dan keprihatinan lainnya pada masa itu. Cultural Studies kritis berkaitan dengan analis atas gambaran berpengaruh tertentu, yang merupakan salah satu kunci mengoprek dampak media. Gambaran tertentu berpengaruh terhadap pengalaman kita dan menancap dalam pikiran kita, menggerakkan kita kepada tindakan dan pemikiran kita selanjutnya. Kadang, figur pop seperti Rambo, Madonna, serta Beavis and Butthead menjadi sangat berpengaruh menggerakkan pikiran dan perilaku yang membuat seseorang ingin menirukan tingkah laku Madonna, meniru gaya berpakaian dan gerakannya, ingin menjadi Rambo, meniru juga tingkah lakunya, atau meniru Beavis and Butthead, meniru tawa, cara bicara, bahkan mungkin tingkah laku sosial mereka.
Adegan-adegan paleosimbolik menjadi alat yang kuat bagi dampak media, seperti adegan-adegan kesenangan komunal dalam film-film seperti Easy Rider atau Woodstock mungkin mendorong ideologi dan gaya hidup budaya tanding dengan gambaran mereka mengenai renang tanpa busana, hubungan seks yang bebas, mabuk-mabukan, dan ikut serta dalam ritual sosial. Awalan paleo merujuk pada semacam sebelum simbolisme atau di bawah simbolisme. Paleo simbolisme terikat pada adegan tertentu yang diisi dengan drama dan emosi. Paleo simbol juga tidak dapat diteliti atau dikendalikan dengan sadar. Oleh karena itu, percaya bahwa pemahaman terhadap adegan adalah perlu untuk menguasai gambaran-gambaran adegan itu. Dan pada gilirannya, penguasaan ini dapat membantu memahami apa yang ditandai oleh gambaran adegan itu dan bagaimana ia mempengaruhi tingkah laku. Dan yang terakhir, dampak budaya media sangatlah kompleks dan termediasi dan perlu kajian mengenai asal-usul dan produksi teks budaya media, distribusinya dan penerimaannya oleh audiens, dan bagaimana individu menggunakan teks budaya untuk menghasilkan makna, wacana, dan identitas. Dampak-dampak semacam itu dapat dipahami dengan kajian konkret mengenai bagaimana artefak budaya populer seperti film Rambo, musik rap, atau Beavis and Butthead beredar dan mendapat efektivitasnya dalam budaya media dan kehidupan sehari-hari. Ideologi dan utopia. Karena kedekatan teks media populer dengan kondisi sosial, teks itu memberikan akses khusus pada realitas sosial di masanya. Karenanya dapat dibaca untuk dipahami secara mendalam apa yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat tertentu pada masa itu. Karena itu, ideologi budaya media harus dianalisis dalam konteks perjuangan sosial dan perdebatan politik, daripada hanya sebagai penyalur kesadaran palsu yang kepalsuannya diekspos dan dicela oleh kritik ideologi. Kritik ideologi tidak hanya bersifat mencela dan hendaknya mencari momen-momen kritis dan opsional yang terjadi secara sosial di dalam teks ideologis, termasuk di dalam teks-teks yang konservatif. Seperti banyak dikatakan oleh feminis dan lainnya, kita itu harus membaca teks dengan cara melawan arus, yaitu dengan memunculkan pemahaman progresif bahkan dari teks yang reaksioner. Dan kita juga dapat memperhatikan kemungkinan menggunakan momen atau aspek yang lebih liberal atau progresif dari suatu film daripada momen-momen yang kurang progresif. Kritik budaya radikal juga harus mencari momen-momen utopis proyeksi proyek dunia yang lebih baik yang ditentukan dalam berbagai teks. Menurut Bloch 1986, dengan mengacu pada Bloch, Jameson menyiratkan bahwa teks kebudayaan massa sering memiliki momen-momen utopis, bahwa kritik kebudayaan radikal menganalisis harapan-harapan fantasi sosial dalam film. Dalam pandangan Jameson tersebut, budaya massa mengungkapkan konflik sosial, ketakutan kontemporer dan harapan utopis, dan upaya bagi penahanan dan pelepasan ideologis. Dari sini muncul culture studies, yaitu jadi kritis tidak hanya mengkritis ideologi yang dominan, namun juga menjelaskan momen utopis, perlawanan, subversif, dan emansipatoris dalam konstruksi ideologis. Ideologi retorika juga yang mencoba menggoda individu untuk mengidentifikasi diri dengan sistem nilai kepercayaan dan tingkah laku. Selanjutnya, hegemoni, kontrahegemoni, dan dekonstruksi. Berkembangnya cara-cara baru untuk membaca dan mengkritik teks melalui apa yang disebut dengan teori Prancis baru atau New French Theory. Berdampak penting terhadap proyek culture studies. Berbagai tokoh poststrukturalisme Prancis telah mempertanyakan kepercayaan Marxisme sederhana bahwa ideologi terletak dalam teks menjadi pusatnya, dan kritik ideologi hanya melibatkan penolakan dan pembongkaran proposisi ideologis pusat dari teks. Ini juga sangat maksudnya tokoh teoritis seperti Ronald Barthes, Pierre McCrae, dan Jacques Derrida menawarkan cara baru untuk mengkritik ideologi tersebut.
Dalam pandangan poststrukturalis, teks harusnya dibaca sebagai ekspresi beragam suara ketimbang tuturan suatu suara ideologis yang kemudian dapat ditentukan dan diserang. Karena itu, teks memerlukan pembacaan multinilai dan seperangkat strategi tekstual atau kritis yang akan menyikap kontradiksi, elemen marginal yang bertentangan, dan hal-hal yang didiamkan yang terstruktur di dalamnya. Strategi ini termasuk menganalisis bagaimana contoh pinggiran teks dan dapat menjadi sama pentingnya dengan pusat teks dalam menyampaikan pendirian ideologis atau bagaimana pinggiran teks mungkin mendekonstruksi pendirian ideologis yang diafirmasi dalam teks. Selanjutnya, oleh karena itu, membaca budaya media secara diagnostik dapat memberikan pemahaman mengenai situasi politis pada masa itu, mengenai kekuatan dan kelemahan kekuatan politik tandingan, serta harapan dan kekuatan masyarakat. Dari perspektif ini, teks budaya media dapat memberikan pemahaman penting mengenai kondisi psikologis, sosiopolitis, dan ideologi masyarakat tertentu pada suatu masa dalam sejarah. Platoon adalah film Amerika Serikat yang diproduksi pada tahun 1986 yang menceritakan tentang Perang Vietnam. Film tersebut disutradarai dan ditulis oleh Oliver Stone. Film ini dibintangi antara lain oleh Tom Berenger, William Dafoe, Charlie Sheen, dan Forest Whitaker. Film ini sebagai awal dari trilogi film Oliver Stone tentang Perang Vietnam yang diikuti oleh Born on the 4th of July dan Heaven and Earth. Plot cerita dalam Platoon mengisahkan seorang tentara yang baru bertugas, yaitu Chris Taylor, yang juga sebagai narator dalam film ini. Di sini ia bergabung dengan unit infanteri dan mulai pengalamannya dalam tugas perang di hutan. Ketidakberdayaannya kemudian menjadi sinisme ketika ia mendapat pengalaman kekerasan di hutan dan juga kehidupan seorang tentara. Menyaksikan sahabatnya ditembak atas pembunuhan ilegal dan menjadikan dirinya beraksi untuk melawan atasannya. Film ini dapat dilihat sebagai perang dalam jiwa seorang Taylor dan juga seluruh unit infanteri tempatnya bergabung. Ia berperang dengan musuh yang sesungguhnya, yaitu orang Vietnam Utara. Ia juga bertarung antara dua sersan, Barnes dan Elias, yang dimainkan oleh Tom Berenger dan William Dafoe. Akhirnya ia mengagumi Elias yang dapat memimpin pasukannya dalam kehormatan. Pada akhir film, Elias kemudian ditembak oleh Barnes. Film ini mendapatkan pujian dan kritik atas penceritaannya tentang kebrutalan dan kekerasan dalam perang. Banyak ditunjukkan tentara yang tampil sebagai pembunuh brutal dan diskriminatif. Misi yang dibawa tentara ini pada dasarnya tidak pernah ada atau tidak jelas. Hal ini juga mengkritik Woulda, coulda, shoulda, didn't.